Hai, di sini Malas Makan. Kita akan membicarakan tentang RDA atau RDA yang bernama Petri versi 2. RDA ini berdiameter 22 mm dan tingginya dari dasar sampai ke dalam top cap ini 25 mm dan tinggi drip tip ini 10 mm. Jadi total 35 mm dan ini tergolong RDA yang kecil menurut saya. RDA ini didesain di Amerika tapi dibuat di Cina. Biarpun dibuat di Cina, tetapi harganya juga nggak seperti produk-produk Cina yang lainnya yang di bawah $40, di bawah $50 gitu. Bahkan ada yang di bawah $30. RDA ini otentiknya sekitar $90. Jadi kalau dikonversi ke dalam rupiah bisa 1 juta ke atas lah. Bahkan ada yang sampai menjualnya 1.400.000. Dan ini yang clone. Rata-rata RDA clone di Indonesia berkisar antara 150 sampai 300.000 rupiah. Seingat saya dulu saya membelinya dengan harga 160.000. Di toko-toko online masih banyak yang jual ini dengan harga di bawah 200.000. Dulu ketika membelinya, RDA ini dibungkus dengan kotak seperti ini, mirip seperti autentiknya. Ini polos saja dan ada logonya Dortmund di sini. Dalamnya kalian nanti akan mendapat RDA-nya di sini atau maisernya, Petri ini di sini, cap, cap, selongsong drip tip dan drip tipnya sendiri di sini. Kalian juga mendapat obeng kecil dan beberapa o-ring. Spare bautnya kalian gak dapat. RDA ini mempunyai pin konektor yang cukup menonjol. Jadi kalian aman untuk memakainya di hybrid Mac mode gitu. Saya biasanya memakainya di sini Mac mode sini dan nggak terjadi masalah apapun. Decknya terbuat dari kuningan yang dilapisin emas dan saya nggak tahu kalau clone ini juga sama apa enggak dengan bahannya dengan yang otentik. Seperti sama sih kelihatannya dan dua pos di decknya. Dan o-ringsnya ya pas menurut saya, jadi nggak terlalu seret dan nggak terlalu gampang lepas. Pada bagian dasar decknya itu sendiri ada sebuah lapisan, jadi peak insulator itu yang di bawah deck itu konon bisa membuat liquid lebih dingin. Sebenarnya saya sendiri jujur nggak terlalu yakin dengan hal itu. Tapi menurut saya itu adalah inovasi yang dibuat oleh Dortmund agar lebih mempercantik tampilan decknya itu sendiri. Ukuran lubang pada pos itu 2x3 mm. Jadi itu lubang yang sangat besar untuk dimasukin coil yang kamu punya. Baut yang sangat mudah untuk diputar, bisa memakai obeng kecil dan kalian juga bisa memutarnya dengan tang kecil ini seperti ini. Bahan barrel RDA ini terbuat dari aluminium, sama top capnya juga sama-sama dari aluminium. Ini sangat ringan. RDA ini mempunyai airflow dari samping dan kedua-duanya tidak dapat dikecilkan. Airflow-nya sekitar 2,5 mm. Drip tip-nya dari Delrin. Diameter drip tip-nya 12 mm. Jadi ini bisa dilepas dan diganti dengan yang ini. Kalian juga dapat ini nih, cap cap, sangat susah untuk keluar masuk, apalagi kering. Jika sudah basah pun masih susah ya. Kita balikin aja ke standarnya. Saya juga nggak terlalu suka sama cap cap ini karena nggak seimbang, karena airflow-nya cuma segini, kecil segini dan nggak bisa digedein, nggak bisa dikecilin. Sedangkan kita nyedotnya segini, kayak nggak seimbang antara pemasukan airflow yang dari dalam sama keluarnya.
RDA ini lebih ke mengarah ke flavor daripada ke vapor. Dan dia memang vapornya nggak terlalu banyak, uapnya nggak terlalu banyak tapi rasanya yang bikin RDA ini layak untuk dicoba. Awalnya saya nggak terlalu tertarik sama RDA ini, ya karena airflow yang nggak bisa diatur, dual postnya saat masing-masing cuma ada satu lubang di dalam satu posnya. Jadi berbeda dengan Velocity Style Deck yang satu posnya terdapat dua lubang, jadi kita lebih mudah untuk masang coil ya kita sendiri. Nggak terlalu sulit sih, tapi agak tricky gitu. Jadi kalau kita tahu udah pernah sekali masang gitu di RDA ini dan berhasil, selanjutnya akan lebih mudah untuk memasang coilnya. Yang saya tidak suka dengan RDA ini adalah O-ring sebagian top cap ini sangat susah untuk dilepaskan. Juga untuk kita harus ganti-ganti drip tip juga susah. Yang paling gampang dibuka cuman antara deck sama barrelnya ini. Dan satu kekurangan dari pada RDA lain, ini nggak punya airflow control. Jadi kalian ya dapatnya cuman segini airflow-nya, nggak bisa dikecilin, nggak bisa digedein. Tapi itu mungkin memang sengaja didesain seperti itu agar lebih simple dan nggak banyak barrelnya yang biasanya ada yang di dalam dan di luar gitu kan, lebih partnya bagiannya lebih banyak gitu. Dan ini memang cuman deck, barrel, top cap, dan drip tip. Udah itu aja. Jadi kayak nggak seperti RDA lain yang kadang barrelnya ada dua selongsong gitu yang bagian airflow-nya itu. Kalau dibandingkan dengan RDA lain yang sama-sama nggak bisa diatur airflow-nya, ini termasuk yang agak berat untuk dihisap gitu. Kalau yang ini kan ini beda. Ini lebih bersiul gitu. Kadang hilang, kadang ada lagi suara siul-siulan. Ini ada. Kadang tiba-tiba hilang gitu aja suaranya. Selama 3 bulan sejak membeli RDA ini, saya nggak pernah lepas dari RDA ini. Airflow-nya makin lama makin nyaman gitu daripada awalnya dulu pertama kali pakai kayak kerasa terlalu berat. Sekarang makin lama makin enak. Dan memang rasa lebih dapat di RDA ini, tapi nggak terlalu cocok buat liquid yang ada mintnya, ada sensasi dingin, malah kayak nggak kerasa gitu di RDA ini. Karena ukuran RDA ini yang cuma 22 mm dan ya kecil, kalian bisa memasukkan ini di mod manapun dan pasti akan cocok. Ini adalah RDA yang simple, kecil, kelihatan bagus dan kelihatan cakep gitu. Menurut saya untuk RDA dengan harga di bawah 200.000 ini sangat layak untuk dicoba dan dijadikan koleksi. Dan oke, terima kasih sudah menonton video ini. Klik like, comment, dan subscribe. Keep on vaping.